Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi acara kegiatan pembukaan atau kuliah perdana akan segera dimulai. Kemudian himbauan agar efektif dan maksimal dalam penyerapan materi, kami sarankan peserta menggunakan media laptop atau PC komputer. Namun, jika terpaksa, bisa menggunakan handphone. Kemudian yang terpenting adalah mic dalam kondisi off atau dimatikan, atau di mute. Kecuali nanti ketika tanya jawab bisa dinyalakan kembali. Jadi supaya tidak mengganggu barangkali di tempat Bapak Ibu suaranya bising, ya. Jadi sekali lagi mic dalam kondisi off atau dimatikan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu lisairil insan. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, tiada rasa yang pantas selain sabar dan syukur. Sabar dan syukur atas segala nikmatnya, ujiannya, perintahnya, dan larangannya. Yang kedua, sholawat masalam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para kiai, para ustadz, dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir senantiasa disempurnakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala ibadahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami dari LPIQ Nasional, Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional, akan memaparkan secara singkat materi terkait tentang paket pelatihan akselerasi pemahaman Al-Quran terpadu 6-in-1 atau 6-in-1 yang terdiri dari tahsin, tajwid, tartil, tilawah, tarjim, dan tadabur. Kegiatan ini diikuti oleh para komunitas pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari TK atau PAUD atau kelompok bermain, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini memasuki angkatan yang kedua. Yang mana sebelumnya angkatan yang pertama itu adalah sebagian besar kota kabupaten di Jawa Tengah. Ya, ada sekitar 11 kabupaten kota. Kemudian di angkatan yang kedua ini adalah sisanya. Ya. Baik, sebagai pengantar, kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran LPIQ Nasional yang bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, pusatnya di Masjid Istiqlal, kemudian cabangnya untuk sementara hanya di Jawa Barat
di kota Bekasi. Kemudian yang kedua adalah Ma'had Al-Islami Abu Seno Indonesia, ada di kota Bandung. Dan didukung atau difasilitasi oleh Ka'bah Media Broadcaster, jadi online event organizer. Ya. Nah, sebagai pengantar materi, di era menuju fase adaptasi kehidupan baru saat ini, menjadikan sebuah ajaran baru bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidik tetap berjalan di tengah berbagai pembatasan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. LPIQ Nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman Al-Quran secara terstruktur, masif, dan sistemik, yang dikemas lengkap, bertahap, dan berkelanjutan berbasis teknologi digital. Melalui kegiatan yang bertajuk Paket Pelatihan Akselerasi Pemahaman Al-Quran Terpadu 6-in-1, yakni tahsin, tajwid, tartil, tilawah, tarjim, dan tadabur. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih diri untuk bisa merasakan sentuhan ajaran Al-Quran, sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar tergugah diri kita untuk mendalami Al-Quran dan tersentuh hati kita untuk mengamalkannya. Proses atau tahapan dalam memahami Al-Quran tentunya yang pertama adalah diawali dengan proses membaca. Nah, setelah kualitas bacaan dikuasai, ditingkatkan pada fase menerjemahkan atau tahapan menerjemahkan. Ya, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, sementara kita tidak familiar dengan bahasa Arab. Nah, maka otomatis ada tahapan untuk menerjemahkan. Nah, kemudian ditingkatkan lagi menguasai tata bahasa, ya, atau dalam bahasa Inggris sebutannya grammar. Ya, atau dalam bahasa pesantren itu biasanya sebutannya ilmu alat Al-Quran. Nah, di situ ada nahwu, ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan ulumul Quran. Nah, setelah ketiga tahapan ini dikuasai, kemudian ditingkatkan pada proses pemahaman ayatnya. Nah, jadi setelah membaca, dikuasai, kemudian menerjemahkan atau bahasanya kita kuasai, kemudian tata bahasanya dikuasai, baru pada proses intinya, yakni untuk memahami ayatnya. Nah, kepedulian umat Islam untuk mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari belum banyak dilakukan. Padahal perintah turun ayat pertama adalah Iqra, yang artinya baca. Jadi banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum bisa memahami Al-Quran. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidupnya masih pada kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kolbunya. Bagaimana bisa meresap? Menerjemahkan kata demi kata, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, juz 30, belum bisa. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus, seperti Al-Quran. Persepsi sebagian besar umat Islam bahwa
untuk mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sulit. Padahal faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin mudah Al-Quran untuk dipelajari. Sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54, hingga diulang 4 kali pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Ini tampilan ayatnya. Nah, jadi pada ayat yang berwarna merah atau bertanda panah hijau, ayat 17, kemudian ayat 22, kemudian ayat 32, dan ayat 40. Jadi diulang 4 kali dalam satu surat. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan tiap kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna, kami mudahkan Al-Qur'ana, Al-Quran, li zikri, untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Ya, kemudian, fa, maka, hal, apakah, min, dari, muddakirin, orang-orang yang mau mempelajari. Dan sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka, adakah dari orang yang mau mempelajari? Nah, intinya yang pertama adalah Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, jadi ini penegasan. Ya, karena ayatnya diulang-ulang. Ya, jadi Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Bagi siapapun, tanpa pengecualian. Karena di sini tidak ada kosakata illa, kecuali. Ya, jadi kemudahan ini untuk siapa saja. Nah, intinya yang kedua adalah Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Setelah Al-Quran ini saya mudahkan, begitu mungkin kata Allah, apa ada yang mau mempelajari? Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah kemauannya yang ditanyakan, bukan kemampuannya. Al-Quran mudah, mau nggak mempelajari? Jadi bukan Al-Quran mudah, mampu nggak mempelajari? Bukan. Jadi Allah tidak menanyakan kemampuannya. Tapi yang ditanyakan adalah kemauannya. Nah, ini sebuah sinyal ya, bahwa untuk mempelajari Al-Quran yang penting ada kemauan. Insya Allah Al-Quran bisa mudah kita pelajari. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang merasa ya, sudah tua, daya fikir berkurang, daya ingat lemah, tidak jadi masalah. Karena itu kemampuan. Allah tidak menanyakan kemampuannya. Yang penting mau, itu saja. Baik. Berikutnya, setelah dihitung, kosakata Al-Quran itu berjumlah kurang lebih 110.000 kosakata. Ya, bukan ayat ya. Kalau ayat 6.600 sekian. Tapi ini lebih dalam, tapi kosakata. Ya, contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ini terdiri dari kosakata bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Jadi ada 5 kata. 30 juz, kurang lebih 110.000 kosakata.
Tetapi setelah diteliti lebih dalam, ternyata 79%-nya merupakan kosakata ulang. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan Al-Quran. Banyak terjadi pengulangan kata. Di antaranya, kosakata alladzina itu diulang 810 di Al-Quran. Kemudian hum dan him 3000 pengulangan, ulaika 205, lafadz Allah 2698, dan yang lainnya. Ya, jadi 79% bentuk pengulangan. Ya, jadi kita jangan lihat tebalnya Al-Quran. Ya, Al-Quran tebal itu karena banyak kosakata yang diulang-ulang. Padahal intinya itu adalah 21% saja, itu kosakata kuncinya. Sisanya itu adalah bentuk pengulangan. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, jadi ini lingkaran ini adalah akumulasi 30 juz kosakata Al-Quran didominasi oleh kosakata ulang yang warna hijau. Kosakata ulang dari kosakata kunci yang warna merah. 21%-nya. Nah, untuk bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran, kita tidak perlu mempelajari 30 juz. Ya, jadi diingat ya, ini konteksnya adalah menguasai kosakata. Jadi tidak perlu mempelajari 30 juz. Cukup kita pelajari kosakata kuncinya saja untuk dikuasai. Yang 21% itu. Sebab menguasai kosakata kunci Al-Quran, insya Allah kita bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di mana kosakata kuncinya itu? Apakah kosakata kunci Al-Quran tersebar merata di 30 juz? Atau pada juz-juz tertentu? Ringkasnya, kosakata kunci Al-Quran banyak kami temukan di dalam kosakata surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Nah, jadi surah Al-Baqarah itu mengandung sebagian besar kosakata kunci Al-Quran. Jadi kalau kita menguasai kosakata surah Al-Baqarah, insya Allah kita bisa menguasai kosakata di surah-surah yang lainnya. Ya. Jadi kuncinya, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berlatih dulu membaca surah Al-Baqarah. Ya, jadi Bapak Ibu ingin bisa membaca atau menguasai bacaan Al-Quran, silakan dikuasai dulu bacaan surah Al-Baqarah. Ya, insya Allah yang lain nanti bisa menguasai dengan mudah. Ya, jadi bukan dari juz 30 atau juz amma, ya, karena juz amma ini tidak mewakili sebagian besar kosakata Al-Quran. Jadi juz amma itu sebenarnya bukan kuncinya. Ya. Mengapa? Karena saya masih melihat masih ada beberapa TPG atau TPA yang mana materi untuk membaca Al-Quran itu adalah juz 30. Mungkin saja juz 30 itu terkesan mudah karena ayatnya pendek-pendek. Jadi kesannya mudah. Tapi kalau dilihat dari konteks kosakata tidak mewakili 30 juz kosakata Al-Quran. Nah, kemudian siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah. Ya, kalau jadi Bapak Ibu ingin lancar, sering-sering membaca surah Al-Baqarah. Insya Allah nanti surah-surah yang lain bisa lancar dengan sendirinya. Ya. Begitu pula, bagi siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Jadi kuasai terjemahan kosakata surah Al-Baqarah, insya Allah nanti bisa menerjemahkan kosakata di juz-juz yang lainnya. Karena di juz yang lain itu dia ngambil dari kosakata yang ada di surah Al-Baqarah. Atau dalam istilah komputer, kosakata surah Al-Baqarah di copy paste ya, di surah-surah yang lain.
Ya, jadi komplit sebenarnya surah Al-Baqarah ini sebagai kunci. Jadi mulai dari membaca, kemudian melancarkan, dan juga untuk menerjemahkan. Ya. Baik, berikutnya adalah profil program paket pelatihan. Paket pelatihan ini terdiri dari 6 in 1. Ya, jadi materinya ada 6 dalam satu paket kegiatan. Terdiri dari tahsin, tajwid, tartil, tilawah, tarjim, dan tadabur. Nah, formasi kelasnya itu terbagi ke dalam 3 spesifikasi. Ya, jadi 6 in 1 itu terbagi ke dalam 3 kelas. Nah, jadi kelas baca materinya tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah. Kemudian kelas terjemah materinya tarjim atau terjemah. Kemudian dan tata bahasanya seperti nahwu, shorof, balagho. Kemudian ada kelas pendalaman. Ya, itu materinya adalah ulumul Quran, tafsir, dan hadis. Jadi Bapak Ibu dengan mengikuti kegiatan ini mendapatkan 3 fasilitas kelas ini. Jadi Bapak Ibu bisa gabung ke kelas baca, kelas terjemah, dan kelas pendalaman. Atau mungkin ada yang ingin spesifikasi ke baca saja, silakan mengikuti kelas baca saja. Ya, cuman kami sarankan Bapak Ibu bisa mengikuti semua kelasnya. Ya, baik. Materi kelas baca, ya, itu ada tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah. Jadi tahsin memperbaiki bacaan, kemudian tajwid mempelajari hukum bacaannya, tartil kemudian itu adab membaca Al-Quran, tilawah itu adalah teknik seni dan irama atau lagam. Ya, jadi selain dibaca, selain kita mempelajari bacaan, juga nanti akan diiramakan atau dilakukan. Ya. Berikut ini adalah contoh kegiatan belajar mengajarnya. Jadi materi kelas baca. Jadi meliputi tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah. Ini adalah sebagai contohnya yang nanti akan kita praktekkan dalam materi pelatihannya nanti. Yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anam LCMA. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in amma ba'. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam segala urusan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan yang sering terjadi dalam surat Al-Fatihah saat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini saat saya mengajar tahsin di mana-mana, yang sering terjadi kesalahan saat membaca surat Al-Fatihah ini, karena ini adalah surat yang wajib kita baca setiap kita sholat, maka surat ini harus kita baca dengan benar dan fasih. Ya, saat saya mengajar di mana-mana, yang sering terjadi kesalahan ada di 5 tempat. Ya, nanti akan kita jelaskan di mana tempat-tempat yang sering terjadi kesalahan. Maka sebelumnya sekarang kita baca dulu surat Al-Fatihah sekali dengan benar, ya, menurut yang saya pelajari dari guru saya yang bersanad. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
begitulah cara membaca sekilas ya, dengan tepat dan benar. Jika memang ada kesalahan nanti mohon diperbaiki ya. Baik, yang sering terjadi kesalahan saat membaca Al-Fatihah ya, kita semua ya. Nah, yang pertama di sini. Nah, iya. Nah, di sini banyak orang baca iya karena bukan iya, akan tapi iya, ada tasydid daripada ya ya. Iya. Nah, jadi di sini ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iya ya. Ini diingat. Ya, yang pertama di sini. Yang kedua, di sini sering terjadi kesalahan. Orang sering membuat seperti mad di sini. Nah, bahkan di sini ada juga salah satu yang jadi imam, tapi beliau masih membaca di sini panjang. Ya, Iyyaka na'budu wa nah, seperti itu terjadinya kebanyakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan ini bukan mad, bukan na'budu. Yang benar gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini cepat. Na'budu wa nah, ya. Ini yang kedua. Nah, diingat di sini iya ya. Di sini na'budu wa. Nah, wa iya sama juga seperti ini lagi. Wa iyyaka kanas pakai sin ya. Wa iyyaka nasta'in. Nah, selanjutnya ihdinas shira. Ah, di sini juga so. Ini bukan si. Banyak kesalahan saat membaca shira ini, orang memonyongkan bibir, membuat bibir monyong, bulat ya. Seperti membaca bu. Sebenarnya tidak. Bibir kita saat membaca shad itu biasa saja. So, si, su. So, si, su. Nah, jadi tidak apa namanya? Tidak monyong. Nah, ihdinas shira si. Jadi bibirnya dan mulutnya biasa saja, tidak monyong ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, ini yang ketiga sering salah. Nah, bedakan antara sin dan so. So, sa. So, sa. Si. Nah, beda ya. Adapun kadang benar bacaan salah mulut, juga terjadi kesalahan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat yang sering terjadi itu, di sini juga iya karena dia memonyongkan bibir lagi. Nah, yang benar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini juga sering. Di sini juga sering salah. An'am, bukan an'am tapi an'am. Ya. An'am, bukan an'am. Kalau an'am itu dua ain berarti kita baca. Yang benar Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta ini tidak panjang juga. Kadang ada yang baca panjang ta ini. Tidak ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini boleh wakaf enggak Ustaz? Ya, karena saya lihat imam-imam Masjidil Haram pada wakaf, padahal di sini ada tanda wakaf la. Boleh, ini secara fiqh ya. Karena kalau surat Al-Fatihah ini boleh wakaf di sini walaupun ada tanda la. Karena maknanya di sini terpotong dengan yang ini ya, karena makna terpisah. Ya, kita baca sekali lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kelima, yang keempat di mana kesalahannya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang bacaan yang benar. Yang salah bagaimana? Ghairil maghdubi 'alaihim
Sering orang mewakaf di sini sebentar baru melanjut. Sedangkan di sini tidak boleh wakaf. Jadi berbeda makna nanti kalau kita wakaf di sini. Misalnya ghairil maghdubi alaihim baru ambil nafas lain waladdallin. Itu salah. Ini tidak diwakaf ya. Jadi gimana juga? Yang benar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang terakhir yang sering salah di sini. Setelah panjang kadang orang lupa membuat tasydidnya. Yang benar bacaannya yang benar. Waladdallin. Kadang orang baca waladdallin, tidak ada tasydid, ataupun ada tasydid tapi dipanjangkan di tasydidnya. Waladdallin. Itu salah juga. Ya. Jadi ada 5 kesalahan ataupun lebih bahkan kesalahan yang sering terjadi. Maka itu diperbaiki ya. Kita simak sekali lagi cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitulah kira-kira cara baca Al-Fatihah yang benar dan tepat ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah sekilas gambaran atau contoh materi kegiatan untuk kelas baca. Ya. Nah, kemudian kelas berikutnya adalah kelas terjemah. Jadi materinya adalah menerjemahkan kata demi kata, kemudian merangkai dalam satu pengertian ayat, kemudian mempelajari ilmu tata bahasanya atau grammarnya. Nah, materi terjemah itu adalah dimulai dari juz 1, terdiri dari 3.624 kosakata. Nah, jadi nanti terbagi ke dalam 20 pertemuan atau 20 sesi. Ya. Sesi atau materi pertemuan yang pertama itu hanya 88 kosakata. Nah, kemudian pertemuan yang kedua bertambah sedikit 95 kosakata, yang ketiga 111 dan seterusnya. Ya, jadi ada peningkatan kurang lebih hanya 8% setiap pertemuan. Separuh perjalanan, pertemuan 1 sampai dengan 10, ini materinya masih 25%, bukan 50%. Ya, jadi ini ada indikasi bahwa belajarnya itu nyantai. Ya, jadi tidak terbebani dengan jumlah kosakata. Nah, baru kemudian di pertemuan 11 sampai ke 20 dibebankan 75%. Meskipun dibebankan sebanyak ini tidak perlu khawatir, ya, 75% ini, karena Bapak Ibu sudah mempunyai saldo pertemuan 1 sampai dengan 10. Jadi sudah punya perbendaharaan kosakata. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya banyak terjadi pengulangan kosakata. Nah, contohnya, ini adalah media pembelajaran pertemuan yang pertama. Ya, totalnya ada 88 kosakata. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Baqarah ayat 5. Untuk mempermudah,
maka kami tambahkan tanda kotak per kata. Satu kotak menandakan itu satu kosakata. Nah, contoh. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 5 kotak. Berarti ini 5 kosakata. Nah, kosakata ulang kami hilangkan tanda kotaknya. Ya, jadi supaya mempermudah, untuk kosakata ulang kami hapus tanda kotaknya. Contoh, lafadz Allah pada ayat yang kedua ini kami hilangkan tanda kotaknya karena pengulangan dari lafadz Allah sebelumnya di ayat yang pertama. Nah, jadi artinya itu sama dengan ayat sebelumnya atau kosakata sebelumnya. Nah, berikutnya, Ar-Rahman, ayat yang ketiga, kami hilangkan tanda kotaknya karena pengulangan dari Ar-Rahman ayat sebelumnya yang ada di ayat yang pertama. Ya, jadi di sini Ar-Rahman ayat yang pertama ini artinya Maha Pengasih. Ketemu lagi Ar-Rahman di ayat yang ketiga artinya sama Maha Pengasih. Ar-Rahman yang lain hingga juz 30 kuncinya ada di Ar-Rahman ayat yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa menerjemahkan satu Ar-Rahman saja, maka otomatis Ar-Rahman yang lain bisa. Berikutnya, kosakata Ar-Rahim ayat yang ketiga. Kami hilangkan tanda kotaknya karena pengulangan dari kosakata Ar-Rahim sebelumnya di ayat yang pertama. Nah, kemudian kalau diurut, Iyaka. Nah, di sini ada Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ada 2 Iyaka. Nah, Iyaka yang kedua ini pengulangan. Berikutnya, Siroto. Nah, di sini ada ihdinas siratal mustaqim, kemudian ada siratal ladzina. Nah, ini siroto. Ini pengulangan. Begitu pula dengan kosakata yang lainnya. Nah, jadi dari total 88 kosakata, yang kita pelajari hanya kosakata baru atau yang bertanda kotak. Jumlahnya 53 kata. Sisanya yang tidak ada tanda kotak itu merupakan pengulangan. Jadi 35 pengulangan. Nah, di pertemuan yang pertama tidak semuanya kita pelajari. Yang kita pelajari hanya 60%-nya saja. Ya, ini kosakata baru. Baik, berikutnya contoh pertemuan yang kedua. Nah, materi lanjutan totalnya ada 95 kosakata. Al-Baqarah 6 sampai Al-Baqarah ayat 12. Yang pertama berbunyi kosakata inna. Nah, inna ini merupakan kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, mari kita cek pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan yang pertama, adakah di sini kosakata inna? Tidak ada. Nah, berarti inna pada pertemuan yang kedua merupakan kosakata baru. Nah, ini menjadi konsen. Kosakata baru itu adalah materinya. Berikutnya, alladzina. Adakah di pertemuan yang pertama? Ada. Ya, jadi alladzina ini adalah pengulangan. Alladzina pertama di Al-Quran itu ada di ayat sirotol ladzina. Nah, kemudian diulang lagi alladzina yu'minuna. Diulang lagi di bawahnya walladzina yu'minuna. Ada 3 alladzina di pertemuan yang pertama. Di pertemuan yang kedua kita menjumpai innalladzina, alladzina. Ini yang keempat. Ya, jadi ini pengulangan. Berikutnya kafaru merupakan kosakata baru. Dan juga sawaun, kosakata baru. Ya, karena sebelumnya di pertemuan pertama tidak ada. Alaihim, pengulangan. Ya,
Dari sini di bawahnya siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang lagi ghairil maghdubi alaihim. Diulang lagi di bawahnya ada hum, ala, him, dan hum. Ya, jadi banyak. Ya. Kemudian aandarta ini kosakata baru. Hum pengulangan. Ya, him dan hum sama. Amlam kosakata baru. Begitu pula tunzir juga kosakata baru. Hum pengulangan. La yu'minuna pengulangan. Nah, la dari sini. Waladhdallin adalah. Kemudian zalikal kitabula adalah. Yu'minuna ada di sini alladzina yu'minuna. Diulang lagi di bawahnya walladzina yu'minuna. Nah, jadi di pertemuan yang kedua total ada 95 kata, yang dipelajari hanya 41 kata. Ya, sisanya yang 54 ini pengulangan. Baru 2 pertemuan saja banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari. Ya, jadi persentase materinya turun dari 60% di pertemuan yang pertama, di pertemuan yang kedua 42%. Nah, jadi semakin naik ke pertemuan berikutnya, otomatis semakin turun persentase materinya. Ya, sebagai buktinya, ini saya tampilkan materi pertemuan yang terakhir. Jadi materi yang terakhir, pertemuan yang ke-20. Ya, totalnya ada 320 kosakata. Nah, anggap saja setelah kita melalui 19 pertemuan, ya, di pertemuan yang terakhir ini, materi intinya dari 320 kosakata yang dipelajari hanya 17 kosakata. Sisanya yang 303 ini sudah diulang-ulang 19 pertemuan sebelumnya. Nah, persentase materinya hanya 4%. Ya, jadi setelah kita melalui 19 pertemuan, di pertemuan yang terakhir hanya 4%. Lanjut nanti ke juz 2, ke juz 3, dan seterusnya secara otomatis. Persentase itu semakin kecil atau semakin menurun. Ya. Contoh kegiatan belajar mengajar, materi kelas terjemah, ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yanwar Iswani SS. Ya, jadi kali ini Bapak Ibu juga bisa ikut berinteraksi nanti ya, ikut bersama-sama, nanti menunggu perintah dari Ustadznya apabila dibaca bersama-sama, silakan dinyalakan mic-nya. Nah, namun jika tidak ada perintah dari Ustadznya, tolong di-mute. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa interaksi. Mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita memulai belajar bersama, yakni mempelajari tarjim Al-Quran sekaligus mempelajari materi ilmu alat atau ilmu bahasa dalam pemahaman bahasa di Al-Quran. Pada pertemuan ini kita memulai atau pertama kali dalam kajiannya, yakni insya Allah kita nanti bersama-sama. Nah, pada pertemuan ini akan kita mempelajari materi ayatnya, tepatnya dimulai dari lembar pertama Al-Quran, surah Al-Fatihah 1 sampai dengan Al-Baqarah ayat 5. Nanti di setiap pertemuannya saya tampilkan file seperti ini, slide-nya. Barang siapa yang tidak sempat mencatatnya tidak apa-apa, karena nanti tiap pertemuan selesai akan saya kirimkan filenya, file PDF-nya, dan juga file video rekamannya untuk kita bisa simpan di HP masing-masing. Jadi yang merasa barangkali kiriman buku panduannya belum nyampe, tidak apa-apa karena dalam file PDF-nya sudah mewakili dari isi dalam buku panduannya. Sekarang kita masuk dulu. Kita buka lembar pertama Al-Fatihah 1 sampai dengan Al-Baqarah ayat 5. Dari tampilan di layar, kalau kita lihat ternyata ada kata yang berwarna hitam dan ada kata yang berwarna merah.
ini sebagai media pembelajarannya. Bedanya adalah kalau kata warna hitam bermaksud kata yang sudah dikenal dari pengulangan-pengulangan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan kata yang warna merah adalah yang baru dikenal di setiap ayat yang baru tersebut. Karena kita ini kajiannya adalah kajian pelatihan ya. Karena pelatihan berarti ini kita interaktif nanti. Kita akan belajar berlatih bergantian satu demi satu. Karena sifatnya pelatihan. Tidak sifatnya pengajian menyimak pasif, tidak. Tapi pelatihan. Jadi apa? Kita berlatih diri mengartikan kata demi kata sekaligus memahami bahasa dari apa yang kita terjemahkan tersebut. Karena sifatnya pelatihan, hakikatnya tidak boleh diwakili untuk ikut kajian ini. Kenapa? Karena namanya pelatihan harus langsung bersangkutan. Ikut berlatih bersama spontan di setiap pertemuannya. Yang kedua, karena kita kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pemahaman ilmu alat, maka ketika kita mengartikannya, membiasakan dulu membaca lafadznya secara lengkap. Ya, karena kita tidak belajar membaca Quran, tapi kita belajar mengartikan kata demi kata dari Al-Quran. Contoh misalnya, membaca seperti ini penggalannya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi alhamdulillahi Rabbi al-alamina ar-Rahmani ar-Rahimi maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi harokat pada huruf terakhirnya dibaca lengkap. Membiasakan dulu. Karena kita tidak belajar membaca Quran. Kalau baca Quran maka pakai tajwid atau pakai waqaf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim akhirnya him, al-alamin akhirnya min, atau ar-rahim, atau yaumiddin, atau nasta'in. Itu belajar membaca Quran. Karena kita sudah tingkatan lebih tinggi lagi, yakni apa? Memahami kata demi kata dari apa yang kita baca lancar, maka membiasakan dulu membaca harokatnya lengkap. Nanti di layarnya saya juga berikan penggalan-penggalan terjemahnya. Pertama, saya kenalkan dulu dalam layar ini dari judul nama suratnya sampai lafadz nasta'inu. Surat ini dinamakan Suratul Fatihati. Sebentar ya, sambil pulpen dulu untuk berikan catatan di layarnya langsung. Nama suratnya adalah Suratul Fatihati. Surat itu artinya surat, Al-Fatihati artinya pembuka. Surat pembuka. Kita kenal dulu arti aslinya. Al-Fatihati artinya pembuka. Suratul Fatihati surat pembuka. Hati-hati keliru loh ya. Jangan diartikan surat pembukaan. Hakikatnya salah secara bahasa. Karena dalam bahasa Al-Quran, pembuka dengan pembukaan beda pengertiannya. Kalau pembukaan bermaksud hal kejadiannya. Kalau pembuka bermaksud alatnya untuk buka. Beda. Sebagaimana pencuri dengan pencurian. Beda pengertiannya. Kalau pencurian berarti kejadiannya. Kalau pencuri berarti sosok orangnya. Sama di sini, pembuka dengan pembukaan beda. Pemahamannya dan juga beda lafadznya. Kalau pengen tahu, kalau pembukaan apa lafadznya? Lafadznya fathun. Fa, ta, ho, ha. Fathun, taknya sukun. Fathun artinya pembukaan. Atau fathatun, ya, kalau pakai tamar buto. Fathatun, pembukaan. Tapi kalau fa-nya panjang, fatihatun. Artinya pembuka. Beda. Berarti surat Al-Fatihah sebagai alat untuk membuka-buka surat-surat yang lainnya. Itulah dinamakan surat Al-Fatihati. Artinya surat pembuka. Sebagai alat untuk buka-buka surat-surat yang lainnya. Dah, saya hapus dulu coretannya. Suratul Fatihati, surat pembuka.
diawali lafadz bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Warna merah semua karena kata yang baru. Dan memang karena kita pertama kali ketemu, maka dianggap kata yang baru. Meskipun kita kenal, kita lancar mengartikannya sebagaimana kebiasaan sehari-hari. Tapi dalam kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pengenalan ilmu alat, kita biasakan arti sebagai mestinya di tiap pertemuannya. Tulisan bismillahi, setiap ada kata bersambungan akan saya kenalkan. Akan saya kenalkan penggalannya. Kalau dirinci, diurai per kata. Contoh di sini, lafadz bismi terdiri 2 kata. Saya tulis di atasnya. Bi ditambah ismi, alifnya muncul. Harokannya kasroh, ismi. Bi ditambah ismi. Bi artinya dengan, ismi artinya nama. Kalau dirangkaikan bi ismi, kalau berkata, bi ismi dengan nama. Kalau disambung, alifnya nggak kelihatan. Bismi dengan nama. Lafadz Allah warna merah, baru kenal, baru ketemu dalam ayat ini. Maka dirangkaikan 3 kata sekaligus. Bismillahi dengan nama Allah. Jadi kita biasakan arti perkata bismillahi dengan nama Allah. Kalau arti bahasa tafsirnya, bahasa bebasnya ditambahi kata-kata menyebut dengan menyebut nama Allah. Nah, untuk kita membiasakan pelatihan, sementara kata-kata menyebut nggak usah diucapkan. Karena nggak tertulis, itu bahasa tafsir, bahasa bebas, bukan bahasa arti aslinya. Karena nggak ada kata-kata menyebut di sini, itu ditambahi aja. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani warna merah, kata baru. Karena sebelah kanannya sebelumnya nggak ada lafadz Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, ketika nemu suatu lafadz di Al-Quran yang punya banyak pilihan arti, saya kasih pilihan. Silakan, boleh milih. Contoh di sini, Ar-Rahmani bisa diartikan Maha Pemurah, bisa diartikan Maha Pengasih, karena bermaksud sama. Boleh tambah yang Maha Pemurah, atau yang Maha Pengasih, silakan. Arti singkat Maha Pengasih, arti lengkap yang Maha Pengasih juga boleh, silakan. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi warna merah, kata baru, yang Maha Penyayang. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa tafsir, tengah-tengahnya ditambah kata-kata lagi. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara kata-kata lagi nggak usah diucapkan ya. Kata-kata lagi nggak usah diucapkan. Itu udah bahasa tafsir, bukan bahasa terjemahan. Dalam kajian pelatihan ini kita orientasi kepada terjemahannya, bukan kepada bahasa bebasnya. Maksudnya, dengan bermodalkan kita terbiasa tahu arti aslinya, maka silakan dirikan bebas setelah lancar tahu arti aslinya. Jadi mengartikan Ar-Rahmani Ar-Rahimi perkata Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tidak usah tambah kata-kata lagi di tengah-tengahnya, tidak usah. Saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Jadi berhenti. Karena kita kajiannya pelatihan, berarti nanti dalam beberapa kesempatan ke depannya, saya beri kesempatan yang ada di sini bergantian mengartikan entah 1 ayat atau 2 ayat. Saya duluan langsung 2 ayat dulu. Alhamdulillah warna merah kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kata alhamdulillah. Maka dianggap kata yang baru. 1 kata. Alhamdulillah arti aslinya pujian. Tapi di ayat ini diartikan dalam kurung tambah kata-kata segala. Segala puji boleh, segala pujian juga boleh. Kalau pengen tahu cirinya, mana cirinya segala itu, mana segala itu? Alif lam di sini bermaksud menyeluruh segala pujian. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kebetulan 2 warna ya, berarti 2 kata ini, merah dan hitam. 2 kata bersambungan, kalau dipenggal catatan di atasnya. Li ditambah lafadz Allahi. Yang warna hitam Allahi, karena disambung alnya nggak kelihatan karena bentuk jadi seperti ini. Kalau dipenggal perkata alif lamnya kelihatan Allahi. Kalau disambung nggak kelihatan.
tetap dihitung dua kata ya li ditambah lafaz Allahi. Cuma karena bentuk jadi sambungan, alif lamnya tidak kelihatan. Li kata baru warna merah. Li artinya bagi. Artinya bagi. Maksudnya untuk. Maksudnya milik. Itu maksud loh ya. Segala puji milik Allah. Segala puji untuk Allah. Kata-kata untuk atau milik itu bahasa tafsir. Bukan bahasa terjemahan. Apa terjemahannya li itu? Bagi. Mari kita biasakan dulu arti terjemahannya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Ya, saya ulangi dari sebelah kanan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Dua kata li ditambah Allahi. Lanjutannya Robi warna merah kata yang baru. Karena sebelumnya nggak ada lafaz Robi. Di ayat ke-1 nggak ada lafaz Robi. Makanya pertama kenal diwarnai merah. Robi dalam ayat ini diartikan Tuhan. Arti aslinya pemelihara. Diartikan Tuhan. Robi Tuhan. Sekarang al-alamina. Kok warna merah? Kata yang baru. Karena sebelumnya nggak nemu lafaz al-alamina. Nah, lafaz al-alamina di Al-Quran artinya alam-alam atau semesta alam atau sekalian alam. Intinya adalah jumlah alamnya banyak. Nah, salah satu ciri kata di Al-Quran kalau bermaksud bentuk jamak atau jumlah banyak, yakni kata tersebut tulisannya akhirannya 2 huruf, ya dan nun. Ya, ini kita pertama kali nemu ciri di Al-Quran. Ciri kata yang bentuk jamak. Ciri kata yang kalau dijadikan bermaksud jumlah banyak. Apa cirinya? Huruf terakhirnya ya dan nun. Ya dan nun, nunnya fathah. Ya dan nun. Contohnya al-alamina. Alam-alam atau semesta alam. Mana tanda semestanya? Ya nun. Kalau ya nun saya hapus. Al-alami gitu aja. Satu alam. Ya. Robbil alami. Tuhan untuk satu alam. Berhubung Robbil alamina. Ada ya nunnya. Tuhan untuk semesta alam. Mana tanda semestanya? Akhirannya ya nun. Mana tanda sekalian alamnya? Akhirannya ya nun. Mengenal ciri bacanya dari kanan ke kiri. Ya nun, jangan nun ya ya. Ya nun. Karena huruf hijaiyah bacanya dari arah kanan ke kiri. Ya nun adalah ciri bentuk jamaknya. Saya ulangi. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Dua kata li ditambah Allahi bagi Allah. Robbi Tuhan al-alamina semesta alam. Tanda alamnya banyak. Akhirannya yaknun. Ar-Rahmani warna hitam kenapa? Karena sudah kenal. Kenalnya di mana? Ayat nomor 1. Ar-Rahmani sama artinya maha pengasih. Begitu pula Ar-Rahimi kok warna hitam karena sudah kenal. Di mana? Ayat nomor 1 Ar-Rahimi sama artinya maha penyayang. Oh, berarti semakin ke dalam ayatnya tentunya semakin berkurang kata-kata yang baru. Ya, ini karena kita mengawali pertemuan belajarnya, ya tentunya maaf ya banyak merahnya, banyak kata yang baru karena baru kenal. Sekarang lafadz maliki, ya. Untuk mudah mengingat artinya, saya bantu. Saya berikan trik untuk mudah ingatnya. Sebentar ya, saya buka dulu whiteboard-nya. Saya buka dulu biar tidak coret-coret kepada ayatnya. Tulisan maliki, saya tulis dalam bahasa tulisan latinnya. Satu dulu ya. Maliki, mimnya fathah, maliki, manya panjang. Maliki, maaf ya, maliki. Maliki artinya ditambah yang memiliki. Maliki artinya yang memiliki. Tulisan maliki kalau tulis latinnya maliki, manya panjang, huruf A-nya double. Maliki. Nah, kebetulan sama-sama akhirannya liki. Ya ini. Maliki artinya yang memiliki. Maksudnya memiliki apa? Ada dua pengertiannya. Yang memiliki kerajaan, makanya bisa arti bahasa tafsirnya yang merajai.
yang memiliki kekuasaan, maka bisa bahasa tafsirnya yang menguasai. Jadi Maliki dalam bahasa tafsirnya diartikan yang merajai atau yang menguasai. Itu bahasa tafsir, karena memiliki kerajaan makanya diartikan merajai. Karena kekuasaan makanya diartikan menguasai. Nah, mari dibiasakan dulu. Maliki artinya, arti dasarnya yang memiliki. Dengan kita lancar artinya tahu yang memiliki, silakan diartikan bebas, yang merajai, yang menguasai, silakan bermaksud sama. Yang memiliki kerajaan berarti merajai, yang memiliki kekuasaan berarti menguasai. Nah, makanya mengerajai dan menguasai bermula dari arti yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Kebetulan sama-sama liki akhirannya. Maliki, yang memiliki. Nah ya, sekarang balik lagi ke ayatnya. Maliki, yang memiliki. Yaumi kata baru artinya hari. Yang memiliki hari. Ad-dini di ayat ini artinya pembalasan. Nanti di surat Al-Baqarah yang lainnya bisa artinya agama. Yang merasa ikutan Zoom pada pertemuan ini, kalau pakai handphone barangkali di pojok kanan bawah terhalangi gambar saya, silakan digeser pakai jarinya. Cubitan jari digeser, diperbesar, diperkecil kelihatan. Karena mungkin barangkali tulisan Arabnya terlalu ke pinggir kanan pojok kanan bawah nggak kelihatan ketika pakai handphone. Ya, ad-dini artinya pembalasan. Saya ulangi, maliki yang memiliki. Yaumiddini hari pembalasan. Saya ulangi, Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang memiliki, Yaumiddini hari pembalasan. Sekarang saya kenalkan ayat nomor 5. Sebelum saya kenalkan ayat 5, saya buka dulu whiteboardnya, akan saya gambarkan singkat triknya untuk mudah ingat mengartikan iyyaka na'budu, untuk mudah ingatnya. Yang pertama adalah di Al-Quran, di Al-Fatihah ada kata berbunyi na'budu. Ya. Na'budu di Al-Fatihah diartikan menyembah. Awalan menyembah. Nah, awalan menyembah. Dah ya. Nah, sekarang ini ada hal baru yang perlu kita ketahui. Ini kaidah bahasa Quran. Apa kaidahnya? Setiap ada kata kerja, itu plus diikuti pelakunya. Pasti ada pelakunya. Ini kaidah ini. Setiap ada kata kerja plus diikuti pasti ada pelakunya. Contohnya ini. Menyembah. Mana sih kata kerja? Kata kerja adalah suatu kata di Al-Quran kalau diartikan ada awalan ada awalan ada awalan ada awalan Ini maaf ya, dalam forum ini barangkali yang merasa gurunya kan campur di sini ya, nggak semuanya guru agama campur di sini ya. Ada guru bacaan yang lainnya, ini guru Indonesia tahu insya Allah ini ya. Jadi kata kerja ada awalan 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 itu namanya kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya yang berbuat dalam kata tersebut. Contoh di sini, na'budu artinya apa? Menyembah. Yang nyembah siapa? Kami. Maka artinya kami menyembah. Mana ciri pelakunya kami? Cirinya kami adalah lafaz tersebut berawalan na. Ya, saya ulangi. Jadi na'budu artinya lengkapnya kami menyembah. Yang nyembah siapa? Kami. Mana pelakunya kami? Kok nggak mereka? Kok nggak dia? Kok nggak kalian? Kok nggak saya? Kok kami? Mana cirinya kami? Lafaz tersebut inisialnya berawalan na. Maka nun adalah huruf ciri pelaku. Sedangkan huruf ain, ba, sama dal adalah huruf kata kerjanya yang artinya menyembah. Jadi na'budu artinya bentuk jadi adalah kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Maka langsung kesimpulan, oh berarti kalau ada kata di Al-Quran, kata kerja loh ya, kata kerja, awalan awalan
awalan di, awalan ter. Kata kerja di Al-Quran, kalau berawalan nun, ini ciri pelakunya kami. Ya, biar tahu yang berbuat siapa, bukan mereka, bukan saya, bukan kalian, bukan dia, tapi kami. Yang nyembah itu kami, bukan dia. Mana cirinya kami? Berawalan. Nah, maka na'budu artinya kami menyembah. Yang menyembah itu pelakunya kami, ciri pelakunya kami berawalan. Nah, kalau nanya saya hapus, nggak ketahuan pelakunya. Kalau ada nanya, baru ketahuan pelakunya kami. Dah, sekarang saya teruskan. Na'budu artinya kami menyembah. Nah, kami siapa di sini? Manusia maksudnya. Na'budu ya Allah, na'budu kami menyembah. Menyembahmu, ka artinya mu. Mu atau engkau sama ya. Na'buduka kami menyembahmu. Ya, kalau Indonesia kamu Anda sama loh ya. Kamu Anda itu sama, kamu Anda engkau sama. Biasanya dalam bahasa Indonesia kalau mengarah kepada Allah pakai istilah engkau atau mu boleh. Na'buduka kami menyembahmu, dua kata loh ya. Na'budu kami menyembah. Ka itu mu, ingatkah ingatmu, kamu, ka itu mu. Na'buduka kami menyembahmu. Mu ini siapa? Allah. Ini satu kata tersendiri. Ini namanya kata ganti. Kata ganti pihak kedua, ini engkau atau kamu. Na'buduka kami menyembahmu. Nah, oleh Allah susunan aslinya berbunyi na'buduka, yang artinya kalau dibaca dari kanan ke kiri, na'buduka kami menyembahmu. Ternyata oleh Allah di Al-Quran lafadz ka digeser, ditaruh sebelah kanan, maka berbunyi kana budu. Ini saya ceritakan asal mula lahirnya lafadz iya kana budu. Bermula dari lafadz na'buduka. Na'budu kami menyembah, ka artinya mu. Maka dirangkaikan na'buduka kami menyembahmu. Nah, karena oleh Allah lafadzmu itu taruh di awal, didahulukan, terus ini dihapus ya, karena pindah tempat, dihapus, maka bentuk jadi kana budu. Yang arti perkata, mu kami menyembah. Mu kami menyembah. Nah, karena ka artinya mu kami menyembah. Oleh Allah ditambahi kata-kata iya di awalannya. Iya itu nggak ada artinya ya. Saya ulangi, iya tuh nggak ada artinya. Sekedar sebagai tanda wasol ataupun lafadz untuk memulai bacaan. Iyaka na'budu. Kalau perkata mu kami menyembah. Supaya terjemahnya bermuatan ajaran akidah, maka para ulama Indonesia menambahi kata-kata hanya. Hanya padamu. Hanya padamu. Mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Ini sekedar tambahan terjemahan supaya bermuatan ajaran akidah. Bahwa menyembah kepada Allah saja. Maka bentuk jadi iyaka artinya hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Hanya padamu kami menyembah. Hati-hati keliru ya, padamu. Jangan ditambahi kepadamu. Salah. Nanti ada lagi kata-kata yang lain yang artinya kepada. Ada lagi lafadznya bukan iyaka. Nanti kenal Al-Baqarah ayat 4. Ya. Kalau kepada lain lagi lafadznya. Ya. Lain lagi lafadznya kalau kepada. Ini padamu, bukan kepadamu. Saya ulangi, berarti lafadz na'buduka kami menyembahmu. Nah kalau iyaka dahulukan, iyaka hanya padamu. Ini satu kata loh ya. Aslinya ka saja. Ka itu artinya mu. Sedangkan iya hanya tambahan saja. Hanya lafadz tambahan yang nempel pada lafadz ka. Karena nempel menyatu dianggap dibakukan menjadi satu kata yang artinya hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Na'budu kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan nah. Ya. Iyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah. Kami mengabdi boleh, kami menyembah juga boleh. Sekarang kata baru, wah dan. Ini satu huruf, satu kata ternyata ini. Kata sambung, artinya dan. Wah dan. Iyaka warna hitam, pengulangan dari sebelah kanan. Sudah kenal? Apa artinya iyaka? Hanya padamu.
nggak pakai ke loh ya. Hanya padamu, cirinya mu akhirnya ka. Ternyata tulisan nasta'inu dengan na'budu ada unsur samanya. Sama-sama apanya? Sama-sama berawalan na, ciri pelakunya. Kami na'budu, kami menyembah. Kalau nasta'inu, kami agak panjang artinya ya, kami minta pertolongan atau kami mohon pertolongan. Huruf na, ciri pelakunya kami. Huruf sin, tandanya minta. Ta'in artinya pertolongan. Kalau dirangkaikan, kami minta pertolongan. Kami mohon pertolongan juga boleh. Cirinya kami berawalan na. Jadi masing-masing huruf yang nempel itu inisial. Identitas ciri pelaku. Nah, cirinya kami. Sin sukun cirinya minta. Ta'in artinya pertolongan. Maka dirangkaikan. Nasta'inu. Tetap satu kata ini. Satu kata. Nasta'inu. Kami minta pertolongan. Ya, saya ulangi dari maliki sampai nasta'inu. Saya duluan mengartikannya. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Maliki yang memiliki. Tambah yang ya, karena pelaku. Maliki yang memiliki. Yaumiddini dibaca wasol boleh. Yaumi artinya hari, kalau sambung. Yaumiddini, hari pembalasan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Na'budu kami menyembah. Cirinya kami berawalan na. Wa artinya dan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Nasta'inu kami minta pertolongan. Cirinya kami berawalan na. Pertolongan. Nah, sebentar ya. Agar kita tidak ragu, saya buka catatannya. Lihat di layar, sebentar. Bentar ya, lihat di layar. Ini lihat di atas ini. Tulisan ilaika artinya kepadamu. Jadi, supaya tidak rancu, padamu sama kepadamu itu beda di Al-Quran, Bu. Hati-hati ya. Jadi, kalau kepadamu lafadznya ilaika. Nih. Jadi, kalau iyaka, padamu, nggak pakai ke ya. Beda, hati-hati, beda. Kalau ilaika, kepadamu. Kalau iyaka padamu, tapi dalam kurung tambah hanya pada. Ya. Jadi sekali lagi ketika mengartikan iyaka, jangan keliru dengan ilaika. Ya. Jangan disamakan maksudnya. Nanti kita bahas ayat ini, ilaika kepadamu. Ila itu kepada, ka itu mu kepadamu ya. Jadi ada sendiri kata kepadamu. Makanya semenjak awal sudah saya berikan contoh yang benar biar nggak salah mengartikannya. Kalau dalam bahasa tafsir, bebas, tambahi. Hanya kepadamu. Itu bahasa tafsir, bukan terjemah. Udah, sekarang bersama-sama. Sama-sama ya. Silakan bersuara sama-sama. Saya nunjuk kalimatnya. Saya nunjuk secara acak. Sama-sama dijawab. Saya bagian baca Arabnya dan Anda sekalian langsung mengartikannya. Yang pertama, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji ini bersama-sama semuanya bersuara, diklik mikrofonnya. Semuanya ini, ya, semuanya. Kalau Ar-Rahmani, apa Ar-Rahmani? Maha pengasih, betul. Kalau Ar-Rahimi, yang maha penyayang. penyayang. Kalau Maliki, Yang memiliki. Lillahi, bagi Allah. bagi Allah. Kalau Rabbi, Tuhan kalau Ar-Rahmani, yang maha Maha pengasih. pengasih. Kalau na'budu, Kami menyembah. mana tanda pelakunya kami? Nah, Betul. Kalau al-alamina, semesta alam. alam. Mana tanda alamnya banyak? Yaknu. Yang nun. Benar. Sekarang lihat di layar. Arti sudah kenar dari alhamdulillah sampai robi ya. Ini pendek. Dari alhamdulillah sampai robi coba dihitung. Berapa jumlah kata alhamdulillah sampai robi? Berapa jumlahnya? 4 kata. Jumlahnya ada 4 kata. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kan 2 kata, ini ada li bagi. Li bagi Allah, lillahi bagi Allah. Kebetulan 2 warna ini, kebetulan 2 warna, jadi 2 kata, 2 warna. Rabbi Tuhan. Jadi jumlahnya ada 4 kata. Ya.
Sekarang dilar, nomor 3. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Berapa jumlah kata Ar-Rahmani, Ar-Rahimi? 4. Dua kata, benar. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Dua kata. Penyayang. Dua ya. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi dua kata. Kebetulan ada spasinya ini, nggak sambungan. Nah, sekarang saya buka ayat berikutnya, nomor 6. Nomor 6. Sebelum saya masuk ayat nomor 6, barangkali satu orang lagi nyoba ngartikan sendiri. Siapa nyoba suratul Fatihati sampai nasta'inu? Sebelum saya sambung ke nomor 6. Kalau nggak ada, saya buka ayat 6 lanjutannya. Berikutnya sekarang. Saya berikan catatan dulu ya, karena banyak warna merah. Karena kita baru awal-awal belajarnya, makanya banyak hal baru. Jadi kesannya sedikit menghafal karena hal baru kenal. Warna merah banyak karena kata yang baru. Bentar, saya berikan catatan dulu. Ayat nomor 6, ternyata ketika dibaca perkata, alifnya kasroh. Ihdina. Jadi alif kan nggak ada harokatnya. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, ketika membaca alif di awal kata, tergantung huruf ketiga bunyi apa. Alif, ha, sama dal. Kalau ketiga kasroh, alifnya ikutan kasroh. Ihdi. Nah, itu bacanya. Dah. Nah, sekarang lihat cat di bawah. Ihdina itu dua kata. Ihdi tambah na. Yang Mbak Gubang Duan boleh diberikan catatan. Ihdina dua kata. Ihdi tambah na. Karena kedua-duanya kata yang baru, makanya satu warna, merah-merah semua ini ihdina. Jadi ihdina bukan dua kata ya. Bukan satu kata, ini dua kata. Ihdi sendiri, na sendiri. Sekarang saya artikan. Ihdi artinya tunjukkanlah. Bernada permintaan atau permohonan. Tunjukkanlah. Na panjang pakai alif, na artinya kami. Maka dirangkaikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh arti bebas, tunjukilah kami. Silakan milih. Yang penting kita paham, maksudnya sama. Ya, boleh diartikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh diartikan tunjukilah kami. Yang penting dua kata. Ihdi ditambah na. Kita kenal penggalan dua kata. Ihdi tunjukkanlah. Na sebagai objek, yakni kami. Tunjukkanlah kami. Nah, minta petunjuk berupa apa? Asyroto, kalau berkata asyroto al-mustaqimah. Ini semuanya artinya fatkah nih, kalau berkata fatkah. Asyroto al-mustaqimah. Al-mustaqimah. Asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Tapi kalau pengen dibaca wasol nyambung, tengah-tengahnya tambah kata-kata yang. Asyroto al-mustaqimah jalan yang lurus. Asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Kalau disambung tambah kata-kata yang terjemahnya tengah-tengah. Asyroto mustaqimah jalan yang lurus. Saya ulangi. Ihdina tunjukkanlah kami. Ihdina dua kata tunjukkanlah kami. Asyrotul mustaqimah jalan yang lurus. Berikutnya warna hitam sudah kenal dari asyroto warna merah. Meskipun beda tulisan. Di sini alif lam asyroto. Ayat 7 nggak ada alif lamnya. Nggak pengaruh arti. Sama artinya. Siroto dengan asyroto sama-sama artinya jalan. Sekarang Alladzina, lihat catatan di bawah. Alladzina artinya orang-orang. Tambah yang, karena kata sambung. Orang-orang yang. Tanda orang-orang jumlahnya banyak. Lafadznya akhirnya ya. Nur. Masih ingat Robbil Alamina tadi? Apa al-alamina semesta alam? Mana tanda semestanya ya nun. Jadi jumlah alamnya banyak. Sama di Al-Quran, lafadz alladzina artinya orang-orang. Orang-orang yang. Nggak boleh satu orang, ya harus banyak. Orang-orang, karena dua kali. Orang-orang yang. Mana tanda orang-orangnya banyak? Akhirnya ya'nun. Ya'nun adalah bentuk jamak di Al-Quran. Ciri jamaknya maksudnya. Udah. Siroto jalan. Alladzina orang-orang yang. Ada yangnya loh ya. Yang apa? Titik-titik sebelah kiri. Siroto jalan. Alladzina orang-orang yang titik-titik. Tanda orangnya banyak. Akhirnya ya'nun. Orang-orang yang mana? An'amta, catatan di bawahnya. An'amta arti aslinya adalah memberi nikmat. Ini arti aslinya, memberi nikmat. Nah, karena artinya awalan memberi, berarti kata kerja. Tadi kan catatan bahwa, apa catatannya? Bahwa kalau ada kata kerja, apa sudah pelakunya. Nah, di sini siapa pelakunya beri? Engkau, kamu, engkau, Anda sama. Cirinya akhirnya ta. Maka artinya an'amta, engkau beri nikmat. Boleh engkau beri nikmat, boleh engkau memberi nikmat.
Jangan lupa nyebut pelakunya engkau, kamu, engkau, Anda sama ya. Cuma bahasa Indonesia kalau menghadap pada Tuhan, pakai istilah engkau, nggak pakai istilah kamu. Kalau kamu kan sama manusia. Kalau kepada Allah pakai istilah engkau. Nah, cirinya engkau akhirnya ta. An'amta ini satu kata loh ya. An'amta artinya memberi nikmat. Siapa pelakunya? Engkau. Mana cirinya engkau? Akhirnya ta. Oh, berarti ciri pelaku kalau kami depannya nun. Kalau engkau atau kamu akhirnya ta. Nah, maka dirangkaikan siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Arti bebasnya engkau anugerahkan nikmat. Ya, saya ulangi. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang tanda orangnya banyak akhirnya yaknun. An'amta engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau akhirnya ta. Berikutnya kata baru. Tulisan alaihim, lihat catatannya di bawah. Alaihim terdiri dua kata. Kalau dipenggal, ala ditambah him. Ala, nih, kalau dipenggal perkata, ala, yaknya titiknya nggak kelihatan. Kalau dibaca sambung, baru alai. Nah, yaknya muncul titiknya. Ya, sukunnya muncul sukunnya. Ini kalau disambung, alai. Ini kalau dipenggal perkata, ala ditambah him. Ala artinya atas. Kebetulan ala depannya a, atas banyak a. Ala atas. Him artinya mereka. Kalau dia kan satu orang, kalau mereka kan orangnya banyak. Him di sini kata ganti orang, kembali kemana maksudnya? Kepada lafaz alladzina. Jadi mereka itu, mereka dapat nikmat itu. Siroto jalan. Alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Alaihim atas mereka. Nah, ini contoh bentuk jalan yang dilalui orang-orang yang penuh nikmat. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Jadi engkau akhirnya tak. Alaihim atas mereka. Berikutnya, kita biasakan dulu arti aslinya. Goiri artinya selain. Oh, dalam bahasa tafsir kan bukan. Kita biasakan dulu. Goiri selain. Arti bebasnya bukan. Goiri selain. Al-Magdubi kata baru ya. Yang dimurkai. Yang dimurkai. Ya. Jangan diartikan orang-orang yang dimurkai. Salah. Apa salah? Karena cirinya orang-orang banyak, itu akhirnya yaknun, baru orangnya banyak. Ya. Al-Magdubi kan nggak ada yaknunnya akhirnya. Jadi ketika mengartikan Al-Magdubi, langsung saja pasif, yang dimurkai. Tanpa nyebut orang. Orang yang dimurkai atau orang-orang yang dimurkai. Salah. Tanpa nyebut orang. Langsung aja. Goiril magdubi. Selain yang dimurkai. Yang kedua, kalau diartikan yang engkau murkai, salah. Kenapa salah? Karena cirinya engkau akhirnya tak. Kan nggak ada tak di sini. Jadi tanpa nyebut pelakunya siapa yang murka. Tanpa nyebut jumlah orangnya. Berapa yang dimurkai. Langsung pasif awalan di. Yang dimurkai. Itu arti yang tepat. Saya ulangi dari siroto. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang. Tanda orangnya banyak akhirnya yaknun. An'amta engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau akhirnya tak. Alaihim dua kata. Ala ditambah him atas mereka. Goiri selain. Al-Magdubi yang dimurkai. Alaihim pengulangan dari sebelumnya. Alaihim dua kata. Atas mereka. Wa sudah kenal dan. La arti aslinya tidak. Dalam bahasa tafsirnya diartikan bukan. Kita biasakan terjemah dulu. La tidak. Wala dan tidak. Ad-dolina ternyata sama dengan aladina. Sama apanya? Yaknun akhirnya orang-orang. Ad-dolina artinya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, tanda orangnya banyak. Akhirnya yaknun. Sekarang saya hapus coretannya. Saya berikan garis penggalan terjemahannya. Saya duluan, saya sendirian ya. Saya sendirian dulu. Ihdina dua kata sekaligus. Ihdina tunjukkanlah kami. Dua kata loh ya. Asyrotol mustaqimah. Langsung satu rangkaian. Panjang garisnya. Jalan yang lurus. Siroto satu kata. Jalan. Alladzina orang-orang yang. An'amta engkau beri nikmat. Ciri engkau akhirnya ta. Alaihim dua kata sekaligus. Alaihim atas mereka. Goiri selain. Al-Magdubi yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Wala, dua kata sekaligus. Wala dan tidak. Ad-dolina, orang-orang yang sesat. Tanda orangnya banyak, akhirnya
ya nun. Nah, sekarang mikrofonnya diklik lagi. Silakan diklik mikrofonnya. Saya nunjuk kalimatnya, terus saya artikan. Setelah itu silakan ditirukan. Yang pertama saya baca dulu. Ihdina, tunjukkanlah kami. Sama-sama dibaca. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Sirata, jalan. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. An'amta, beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Ghairi, selain. Ghairi, selain. Al-maghdubi, yang dimurkai. Al-maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Wala, dan tidak. Wala, tidak. Ad-dallina, orang-orang yang sesat. Ad-dallina, orang-orang yang sesat. Ya, baik, itulah tadi sekilas contoh kegiatan belajar mengajar untuk kelas terjemah. Berikutnya adalah kelas pendalaman. Ya, jadi saya ulangi ada 3 kelas, yakni kelas baca, kemudian kelas terjemah, kemudian kelas pendalaman. Yang mana sesuai dengan namanya, materinya adalah mendalami. Nah, jadi terkait dengan ulumul Quran, tafsir, dan hadisnya. Kemudian untuk jadwal kegiatannya atau jadwal kelasnya, paket pelatihan terdiri dari 3 kelas. Jadi seminggu ada 3 kali agenda. Jadi kelas terjemah itu rutin setiap hari Jumat jam 9.30 sampai jam 11, ditempuh selama 6 bulan. Nah, ini dimulai Jumat depan. Ya, sekarang hari Jumat, dari Jumat depan tanggal 18 Juni. Kemudian kelas baca itu rutin tiap hari Sabtu jam 9.30 pagi, ditempuh selama 3 bulan. Dimulai Sabtu depan 19 Juni. Kemudian untuk pendalaman atau kelas pendalamannya itu rutin tiap hari Senin malam. Jadi Senin malam ba'da Isya sekitar pukul 20.00 atau jam 8 malam. Nah, pendalaman ini ditempuh selama 1 tahun. Ya, dimulai Senin tanggal 21 Juni. Jadi kalau diurut sesuai dengan dimulainya, itu hari Jumat, Sabtu, Senin. Ya. Oleh karena kegiatan ini durasinya cukup panjang, maka bagi Bapak Ibu yang nantinya barangkali ada yang berhalangan, ya, misalkan berhalangan pada pertemuan tertentu, bisa menggantinya dengan menyimak video rekamannya. Nah, jadi nanti kami bentuk grup WA khusus untuk peserta. Setiap kegiatan kami rekam dan akan kami share melalui grup WA tersebut. Nah, jadi bagi yang berhalangan bisa menyimak video rekamannya yang kami share tersebut. Maupun bagi yang tidak berhalangan pun ingin mengulang materi juga bisa. Jadi bisa mengulang menyimak dari video rekamannya. Nah, selain itu, nanti setiap jadwal pelaksanaan akan kami ingatkan. Ya, jadi misalkan hari Jumat, maka nanti kami ingatkan hari Jumat paginya atau hari Kamis malamnya H-1 nanti kami ingatkan terkait dengan jadwal tersebut. Ya. Berikutnya, tersedia buku panduan dan buku kamus. Ya, jadi buku panduan itu adalah GBPP dan orientasi pengajaran, kemudian buku kamus itu adalah kamus terjemah kalimat Al-Quran. Jadi sebagai pendukung dan pendamping selama pelatihan, tersedia buku fisik dan juga buku versi digitalnya atau e-booknya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, dikenakan infak sebesar 150.000 untuk 3 buku.
Nah, jadi 150.000 itu untuk 3 buku ya, buku panduan 1, kemudian buku kamus terjemahnya ada 2. Nah, selain ada buku fisiknya, juga nanti ada buku digitalnya. Jadi buku fisik nanti kami kirim via pos sesuai dengan alamat Bapak Ibu. Kemudian untuk buku digitalnya kami kirim melalui WA. Ya. Nah, ini adalah contoh tampilan buku panduannya. Jadi di sini dilengkapi dengan media pembelajaran. Ya, berikut juga ada catatan materinya. Ya, jadi di bawah itu ada catatan materi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencatat. Jadi Ustadz sudah menyiapkan catatannya. Nah, ini juga contoh, ini beberapa catatan dan coretannya. Ya. Ini materi tentang ilmu tata bahasa. Nah. Kemudian untuk kamus terjemah, tampilannya seperti ini. Jadi ada ayat, contoh Bismillahi, itu artinya perkata apa, kemudian penggalannya seperti apa. Nah, Bismillahi dengan nama Allah, kemudian asal kata dari bi, ismi, dan Allah. Nah, begitupun seterusnya. Ya. Jadi total ada 3 buku. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, jadi ini tidak wajib ya, jadi tidak wajib. Jadi mungkin bagi yang ingin berminat untuk membeli buku panduan ya silakan. Tidak membeli juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian juga ada aplikasi LPI Kinas Mobile. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum membeli, karena ini ada di isian formulir pendaftaran, ya, ada sebagian yang beli, ada yang tidak. Jadi ini adalah juga sebagai pendukung. Ya, jadi aplikasi ini berbasis Android. Nah, jadi bagi yang belum mungkin ingin berminat, silakan, ada infaknya 75.000. Garansi seumur hidup. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kami berikan linknya untuk diinstal di HP. Kemudian suatu waktu HP-nya rusak, hilang atau bagaimana, kami beri lagi aplikasi itu. Jadi aplikasi ini sekali beli untuk selamanya. Materinya lengkap, ya. Di situ ada ruang kelas dasar, ruang kelas menengah, ruang kelas atas, kemudian ada ruang BTQ, ada ruang tahsin, ada ruang tahfiz, ada ruang qiraat, ada ruang kuis, kemudian ada link YouTube di dalamnya. Karena seluruh video rekaman kami simpan juga di YouTube. Ya, kemudian ada ruang arsip, ada arsip berbasis MP3, MP4 maupun PDF. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa langsung diskusi dengan Ustadz, ya, 24 jam. Jadi diskusi atau menanyakan terkait dengan materinya. Nah, kemudian ada ruang admin, ruang situs, dan terakhir di bawah sendiri itu adalah ruang muamalah. Jadi ruang muamalah ini adalah ruang untuk jual beli khusus di lingkungan peserta. Jadi barangkali Bapak Ibu ada usaha, bisa ikut bergabung. Jadi usaha ini nanti bisa kami sebarluaskan atau ditawarkan ke seluruh jaringan peserta. Nah, jadi sebagai informasi, sampai dengan hari ini, itu jumlah jaringan dari LPQ nasional itu kurang lebih ada 15.000 peserta seluruh Indonesia. Ya, khusus untuk webinar online ini masih 2 angkatan. Ya, tapi sebelumnya, sebelum ada pandemi, kami tatap muka. Jadi kami tatap muka di Jakarta, di Jabodetabek itu banyak terbentuk mulai dari kelompok-kelompok di masjid, sekolah, perkantoran, dan lain-lain. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir sebagai tambahan, mungkin ini bisa sedikit menambah wawasan Bapak Ibu sekalian terkait dengan sebuah buku yang berjudul Keajaiban Otak Manusia. Ya, jadi buku ini kami dapatkan di, maaf saya sebut sebuah nama toko, jadi di Gramedia. Ya, jadi di Gramedia masih ada buku ini, cukup menarik dan bestseller. Ini sudah sekitar ada 6 tahun yang lalu ya. Tapi insya Allah sampai sekarang mungkin masih ada. Ya. Jadi tentang keajaiban otak manusia yang disusun oleh Isaac Asimov. Ya. Nah, inti dari isi buku ini adalah otak terdiri dari bermiliar-miliar sel. Ya, jadi otak kita ini beratnya kurang lebih 1,5 kilogram, tapi isinya itu miliaran sel. Ya. Nah, satu sel otak oleh sang penulis dikatakan bahwa satu sel otak itu setara dengan flash disk berkapasitas 1024 megabyte. Nah, jadi kita punya miliaran sel, satu sel itu setara dengan
flash disk ya. Jadi setara itu dalam arti daya simpannya, kemampuan simpannya itu berkapasitas 1024 MB ya, atau sebutannya 1 giga. Satu sel itu sama dengan 1 giga. Ya. Kemudian setelah dilakukan penelitian lebih dalam oleh sang penulis, kemampuan flash disk untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran itu hanya membutuhkan daya memori sebesar 34,2 MB. Ya, jadi setelah dilakukan penelitian, flash disk dimasukkan seluruh 30 juz kosakata Al-Quran disimpan dalam flash disk tersebut, itu hanya membutuhkan 34,2 MB. Nah, jadi kesimpulannya adalah kemampuan otak manusia untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran itu hanya membutuhkan kurang dari 1 sel. Ya, jadi kemampuan otak kita untuk menghafal atau mengingat 30 juz kosakata Al-Quran itu hanya butuh kurang dari 1 sel. Ya, kita punya miliaran sel. Untuk mengingat Al-Quran, nggak butuh miliaran sel, nggak butuh jutaan sel, nggak butuh ribuan sel, bahkan nggak butuh 1 sel. Jadi hanya membutuhkan kurang dari 1 sel. Jadi luar biasa. Potensi otak kita untuk menghafal Al-Quran itu sangat-sangat mampu. Nah, kita punya miliaran. Untuk Al-Quran nggak sampai 1 sel. Terserah yang miliaran lainnya itu dibuat urusan apa. Ya. Jadi untuk Al-Quran hanya butuh kurang dari 1 sel. Dan ini terbukti. Ya. Jutaan orang di dunia ini bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi betul kemampuan kita ini sangat berpotensi untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena otak kita mumpuni. Ya, mampu otak kita itu. Kembali lagi, asalkan kita ada kemauannya. Sebagaimana yang saya tampilkan di awal tadi, di surah Al-Qamar, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mempelajari? Ya, jadi Allah menanyakan kemauannya, bukan kemampuannya. Ya. Baik, kesimpulannya, pentingnya memahami Al-Quran secara terpadu. Jadi memahami dari sisi tulisannya, dari sisi bacaannya, dan dari sisi bahasanya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini secara sekilas materi kegiatan pembukaan atau kuliah perdana. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan bahwa agenda kegiatan kita ke depannya ini adalah seminggu 3 kali. Ya. Jadi kalau diurut dari harinya itu adalah hari Senin, Jumat, dan Sabtu. Ya, tapi kalau diurut dari dimulainya, nanti dimulainya mulai Jumat depan. Ya, Jumat depan, kemudian lanjut besoknya hari Sabtu, lanjut besok lusanya hari Senin. Ya. Nah, terkait masalah waktu pelaksanaan yang pagi, memang terus terang sangat berpotensi mengganggu kegiatan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, insya Allah bulan depan kami koordinasikan lagi dengan para ustadz pengajarnya untuk menggeser ya, digeser waktunya ke hari sore, ke waktu sore atau malam. Jadi nanti ini sedang kita godok karena jadwal ustadz masing-masing itu tidak hanya di kelas ini saja ya, jadi ada angkatan sebelumnya, kemudian ada angkatan-angkatan yang lain. Jadi nanti kami kondisikan agar bisa digeser yang waktu pagi ke waktu sore atau malam. Kemudian untuk infak bukunya, barangkali Bapak Ibu yang berminat, jadi tidak wajib ya, jadi yang berminat saja. Ada infak buku 150.000 untuk 3 buku. Nanti kami kirim fisiknya itu dalam bentuk fisik itu melalui pos. Nah, kemudian nanti untuk dalam bentuk digitalnya, nanti linknya kami kirim ke WA Bapak Ibu masing-masing. Dan juga untuk aplikasi, bagi Bapak Ibu yang sudah merasa sudah memesan dan sudah membeli, insya Allah paling lambat minggu depan nanti akan kami kirim aplikasinya. Karena sekarang juga masih dalam proses update. Jadi kita update, kita perbarui
Jadi insya Allah nanti Jumat depan sebelum pelaksanaan pelatihan, insya Allah sudah kami kirim ke Bapak Ibu masing-masing. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup. Barangkali ada tanggapan atau ada pertanyaan atau ada kritik atau ada saran, monggo Bapak Ibu silakan bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Silakan diklik mikrofonnya, kemudian sebut nama dan juga asal sekolahnya. Ya, monggo silakan.